Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTS Negeri 2 Buryatu, pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara rapat KKG observasi guru penggerak oleh Ibu Belasari. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara Bapak Ibu yang sudah hadir pada rapat hari ini pada pembahasan diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Belasari. Adapun acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, acara yang ketiga tanya jawab dan lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara rapat pada siang hari ini, marilah kita membuka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Belasari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang pada siang hari ini menyempatkan waktunya di tengah-tengah tugas untuk pembelajaran peserta didik berkumpul di ruangan kelas saya ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru sudah merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Perwujudannya kita sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, memberikan imbalan kepada peserta yang melakukan perbuatan baik, baik berupa penghargaan atau berupa reward benda kepada peserta didik kita. Di sini budaya positif itu meliputi yang pertama disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 posisi kontrol guru, 5 keyakinan kelas atau sekolah, 6 segitiga restitusi. Yang pertama budaya positif. Apa itu disiplin positif? Apa itu disiplin? Menurut arti katanya, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan kepatuhan. Kemudian pada disiplin positif ini yaitu membentuk atau cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita akan mempelajari apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di situ ada memiliki motivasi intrinsik. Maksud dari motivasi intrinsik ada yang sudah memahami Bapak Ibu? Ada di dalam diri. Iya, ada di dalam diri peserta didik. Kalau ekstrinsik, iya, misalnya anak-anak masuk pukul 7.15. Motivasi intrinsiknya bahwa dia
memang harus datang jam 7.15. Itu kemauan dari dirinya sendiri. Kalau mau belajar, tugas seorang siswa adalah belajar. Dan dia sudah paham, karena dengan belajar saya menjadi pintar. Itu motivasi dari dirinya sendiri atau intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya, misalnya saat saya pintar mendapatkan nilai 100, saya akan mendapat bintang dari ibu guru. Nah, itu termasuk motivasi dari luar atau ekstrinsik. Jadi dia mau belajar itu karena mau dapat bintang dari ibu guru, bukan karena pengen diri saya pintar. Itu adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam P5. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami ya tentang P5, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ini adalah nilai-nilai kebajikan dari keenam institusi atau organisasi. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini yang biasanya dipakai oleh institusi atau organisasi. Tapi kita di sekolah sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sudah terangkum dalam P5. Tentang toleransi itu masuk ke dalam apa kalau yang di P5 Ibu? Kalau yang toleransi, kebinekaan global. Kalau yang empati, maksudnya kemana? Nanti kita akan masuk ke situ. Baik. Sekarang motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi manusia itu untuk bersikap disiplin misalnya? Di sini menurut Diane Gusen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Baik, sekarang saya minta kepada Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan disiplin di sekolah, misalnya kita ambil di sekolah saja ya Bapak Ibu, yang kegiatan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu itu memilih yang nomor berapa? Silakan Bapak Ibu tuliskan ke dalam kertas, kemudian ditempelkan. Kalau yang nomor 1 berarti ditempelkan di nomor 1. Kalau yang nomor 2 berarti ditempelkan di nomor 2. Kalau yang nomor 3 silakan tempelkan di nomor 3. Tulisannya terbaca tidak, Bu? Kalau tidak terbaca, boleh Tulis nomor itu aja. Boleh ditulis nomornya saja. Ini besar kan? Ini udah besar kan ini? Udah paling besar. Ya, boleh ditulis nomornya. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti pikiran mundur nih. Mau klik banget. Mundur. Mundur kayak gini loh. Enggak, ininya aja yang Ini mundur gini. Soal meja nih. Ya enggak, ini otomatis besar Pak. Iya memang. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau tidak ini ditulis nomornya aja. Untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya ditegur oleh atasan. Itu ketidaknyamanan, itu salah satu contoh ketidaknyamanan. Atau hukuman. Orang jelas Pak. Udah. Bapak Ibu tinggal pilih 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi
Jadi Bapak Ibu 1, 2, 3. Tulis angkanya saja tidak apa-apa, kemudian tempel di yang bagian atas. Silakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya ditegur oleh kepala sekolah. Kira-kira dalam penerapan disiplin Bapak Ibu sebagai guru di SD 2 Bumi Ratu ini, Bapak Ibu termasuk dalam yang mana ketika melaksanakan budaya positif tentang kedisiplinan? Milih yang nomor 1, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya SD kita kan sering mengadakan penghargaan di saat hari guru, nanti biar dapat penghargaan misalnya. Atau nanti atau yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan biar nggak ditegur kepala sekolah. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah silakan ditempel. Satu, dua, tiganya yang atas. Wah, mau kita luar itu salah. Baik Bapak Ibu, ternyata kita di sini 100% memilih yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, oh ini tadi pertanyaan. Konsekuensi. Kira-kira ada atau tidak Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya, hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan untuk supaya yang mendapat hukuman itu didenda. Tapi kalau konsekuensi, suatu tindakan yang berupa akibat daripada perbuatan itu akan mendapatkan konsekuensi. Tapi konsekuensi itu belum tentu menjadi hukuman. Artinya ada konsekuensi untuk memperbaiki atau menyelesaikan. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Aris. Itu tadi pendapat dari Pak Aris, sangat baik sekali. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan pelajari ini kecil-kecil banget ya. Nggak kelihatan ya Pak? Sebentar ya Pak. Harusnya kita akan bahas tadi hukuman dan restitusi. Kita bahas dulu 5 kebutuhan dasar dulu. Ada 5 kebutuhan dasar yang biasanya dilakukan siswa saat dia melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang merugikan temannya. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kenapa bertahan hidup? Misalnya, kok anak itu mencuri uang temannya. Mungkin dia punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, misalnya makan. Dari rumah dia tidak sarapan, tidak diberi uang jajan oleh ibunya, jadi dia mencuri uang temannya. Berarti dia kesalahan yang dilakukan itu karena ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi saat di sekolah.
kemudian kasih sayang. Misalnya ada peserta didik saya duduknya di sini, setiap mengerjakan tugas itu selalu manggilin saya terus. Sebenarnya dia itu bisa setelah saya dekati itu seaslinya bisa. Ketika saya mempelajari kenapa anak ini tidak bisa mandiri, ternyata dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin dia di rumah kurang perhatian, jadi itu dia kebutuhan dasarnya kasih sayang. Dia mungkin merasa nyaman di sekolah dengan gurunya, makanya dia mencari perhatian dari ibu bapak gurunya. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Misalnya di rumah dia terlalu dikekang oleh orang tuanya, sampai di sini tuh jadi anak yang kinestetik ya, lari sana lari sini, sehingga tidak bisa diatur mungkin ya Pak ya. Ada yang anak-anak kita pernah temuin pasti seperti itu. Nah mungkin dia terlalu dikekang oleh orang tuanya, jadi dia mengekspresikannya di sekolah. Kemudian misalnya kesenangan, ada anak yang kadang jahil ya Pak, suka ngejek temennya. Kadang temennya diam-diam aja dicibir. Akhirnya di situ kita akan menemukan apa? Kenapa dia kok senang mengganggu temannya? Apa yang dicari oleh dia sebenarnya? Itu sebenarnya cuma senang aja. Senang kalau temannya nangis, kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan belajar lagi tentang dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, aneh tidak bahasanya dihukum oleh penghargaan? Ada yang mau berpendapat tentang kalimat ini? Silakan. Jika ada, dihukum oleh penghargaan. Ada yang terbersit sesuatu tentang kalimat ini? Tidak ada? Pak Lis? Mungkin atau mungkin istilah dihukum oleh penghargaan itu penghargaan itu menjadi beban atau gimana ya? Mungkin menjadi beban, akhirnya dia termotivasi untuk tetap mempertahankan itu. Terima kasih Pak Lis. Bagus sekali jawabannya. Kita buka apa maksud dari kalimat ini. Dihukum oleh penghargaan itu biasanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Contohnya, saat ini kelas kita berlomba-lomba membersihkan kelas, berlomba-lomba menghias kelas. Untuk apa? Sebuah penghargaan. Penghargaannya berupa apa? Kita mau dapat piala. Tadi kaitannya dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi Bapak, Ibu, guru selaku wali kelas itu niatnya bersihin kelas, niatnya menghias kelas supaya kelasnya bisa dapat juara. Anak-anak juga dia terus giat membersihkan kelas, giat menghias kelas, niatnya untuk dapat penghargaan. Orang tua wali murid juga demikian. Kenapa ada kata-kata dihukum di depannya? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Setelah tidak ada penghargaan, apakah Bapak Ibu akan melakukan itu? Sebelum ada penghargaan, apakah Bapak Ibu melakukan itu? Jadi motivasinya dari luar. Begitu juga dalam pembelajaran. Saat kita belajar, seperti saya kemarin, saya memberikan bintang pada anak yang berani maju ke depan. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, bintang itu saya tarik.
Tidak pernah itu, tidak pernah saya keluarkan. Karena apa? Anak hanya akan belajar saat dia saya beri bintang. Itu memang efektif kalau jangka waktu dekat. Tapi kalau itu jangka waktu panjang, dia tidak akan membangun rasa dalam dirinya. Oh, saya harus belajar karena saya mau pintar, bukan. Tapi saya mau belajar supaya dapat bintang itu jadi dihukum oleh penghargaan. Maka saya dalam lomba kelas ini saya santai, kenapa kok nggak gubruk-gubruk wali murid harus mejanya dicat, harus ini. Karena tidak, karena apa? Saya sudah belajar ini dan hari ini saya tularkan kepada bapak dan ibu guru. Saya kenapa bikin sudut baca? Belum ada lomba ini saya sudah bikin sudut baca bapak ibu. Itu motivasi dari diri kita sendiri. Kenapa saya membersihkan lingkungan? Karena itu kewajiban. Dan anak-anak juga harus ditanamkan dalam diri mereka bahwa menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya itu adalah kegiatan atau sesuatu yang harus ditanamkan pada diri anak-anak. Jadi saya bukan tidak mendukung program sekolah, saya tetap akan buat ini, buat itu, tapi pelan-pelan karena event saya bukan untuk event penghargaan. Tidak memburu saya harus juara, tapi emang ini kewajiban saya dan anak-anak. Itu yang namanya dihukum dengan penghargaan tadi ibu. Kemudian jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi mindsetnya itu dapat juara, dapat penghargaan. Tidak, mindsetnya itu tidak apa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Misalnya kan beda ya mindsetnya. Kebersihan lingkungan itu memang harus kita jaga. Kelas yang dengan sudut baca itu akan meningkatkan penalaran literasi matematika dan numerasi pada peserta didik. Jadi kita menyediakan sudut baca itu ya nanti buat baca anak-anak. Setiap pagi sebelum pembelajaran 10 menit kita baca bersama-sama di situ. Nah, bukan karena mau mengharapkan juara. Kalau kita mengharapkan juara, bikin saja tapi tidak melakukan literasi membaca 10 menit sebelum kegiatan belajar, ya sama saja ibu bapak. Apa fungsinya sudut baca? Seperti itu. Baik. Selanjutnya, ini ilmunya sangat luar biasa ibu. Makanya yang masih muda-muda ini, ayo coba kita daftar. Kalau nanti buka guru penggerak ini sangat luar biasa ilmunya. Saya seperti dikuliti ibu. Saya seperti diadili saat belajar ilmunya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai yang diberikan penghargaan tersebut. Coba lihat anak saya juga ya. Jadi ketika saya memberikan bintang kepada Tiara yang saya pun ada. Dia iri sama Tiara. Tiara. Kadang nanti akan menimbulkan sifat benci kepada temannya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Contohnya, karena dia mau nilai ulangannya bagus dan dapat bintang dari saya, dia mencontek, melakukan segala macam cara. Nah, itu. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kalau bisa kita sebagai guru itu bisa menciptakan kelas yang kondusif, anak-anak itu saling menyayangi. Begitu juga nanti Bapak Ibu kalau menjadi kepala sekolah, ciptakan suasana yang kondusif antara guru-guru yang ada di bawah pimpinan Bapak Ibu. Mereka biar nyaman antara satu sama lain, tidak ada rasa ini. Tidak ada rasa kamu anak emasnya kepala sekolah ya, nanti Bapak Ibu kalau jadi pimpinan seperti itu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba.
bintang. Pasti anak-anak kan begitu ya Pak. Paling-paling itu lagi misalnya nanti yang dapat hadiahnya kelasnya Bu Tuwi karena segala aspek mendukung Bu Tuwi, mendukung wali murid anak-anaknya nah paling-paling anak kelasnya Bu Tuwi menang, kelasku bocor kan Pak Kris mungkin ya, jadi malas. Padahal sesuatu yang kita mulai dari dalam hati itu, dari diri kita sendiri itu akan lebih baik hasilnya daripada penunjang yang ekspresif tadi. Sekarang ada 5 posisi kontrol Ibu. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kita guru ya Bu ya. Posisi kontrol maksudnya kita adalah manajerialnya kelas. Kita yang mengontrol anak-anak. Kita yang akan mengelola anak kita mau jadi seperti apa, kelas kita mau dibagaimanakan itu kita. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak harus cewek atau dipukul, dengan kata-kata itu sudah termasuk hukuman. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya ancam ya Bapak Ibu gurunya. Terus kamu saja selalu yang salah. Nah itu. Ini penghukum memberikan hukuman lewat verbal, bukan lewat fisik atau perbuatan. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah beberapa contoh kata-kata yang merupakan hukuman verbal bagi anak-anak. Maka sekarang kita Bu, Bapak Ibu harus hati-hati dalam berucap kepada anak-anak. Hati-hati sekali. Meskipun anak-anak itu melakukan kesalahan, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, dengan aturan dia saja. Baik Ibu, ini posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Bagaimana? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kehendingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah menghukum mental murid. Bu guru kecewa ya sama saya. Kalau mungkin anak yang mentalnya baja ya mungkin biasa aja dibilang gitu sama guru. Tapi kalau dia yang berhati lembut, kok Bu Nila kecewa ya sama saya, mungkin dia akan merasa seperti itu. Coba kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, berapa kali nah. Itu juga termasuk membuat murid merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau perbuatanmu seperti ini? Nah, ini juga termasuk salah satu kata yang membuat anak-anak merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita itu jangan membuat mereka merasa bersalah, tapi kita buat konsekuensi agar dia menyadari kesalahan mereka. Bapak Ibu itu pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Ibu yang mengelola anak-anak, emosinya anak-anak. Kalau nanti Bapak Ibu menjadi pimpinan, berarti ini juga menjadi
menjadi posisi kontrol untuk Bapak Ibu. Jangan menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah seperti itu. Kemudian menjadi teman. Kadang-kadang kita mungkin dulu Pak Dian ya pernah di kelas 6 ya kelasnya Pak Paulit yang dulu itu anaknya sudah puber, sudah ini, jadi kita enaknya ngobrol sama mereka itu seperti teman gitu ya Pak ya, agar mungkin mudah untuk diajak komunikasi. Dan di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak, demi Bapak misalnya. Kok anaknya suruh piket nggak mau misalnya kelas atas, ayo sih bantuin Bapak. Kita kan temen gitu kan biasanya, biar dia merasa kita ini temen loh, ayo temenan gitu, biar merasa enjoy. Ini posisi kontrol teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya, ternyata Bapak tidak mau membantu saya juga saat ulangan misalnya. Aku nggak bisa loh ulangannya, katanya kayak gitu. Karena udah CS nih biasanya ngobrol bareng gitu dengan Bapak Ibu guru. Giliran ulang aku nggak bisa loh. Bapak nggak mau bantuin sih, nggak temenan lah kita. Ini seperti itu. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Di sini sebagai pemantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Misalnya anak-anak melanggar tidak memakai topi saat upacara bendera. Maka peraturannya apa coba? Pakai topi. Dan anak-anak pasti menjawab gitu. Kenapa dilanggar? Mungkin Bapak dan Ibu akan melontarkan pertanyaan kepada anak-anak seperti itu namanya pemantau. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang kontrol yang kelima yaitu manajer. Apa posisi kontrol yang kelima? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah yang kamu meyakini? Apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu akan memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi kontrol manager. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu di sini ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid akan melakukan kesalahan atau tindakan, mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan tuliskan nomornya kembali Bapak Ibu. Monggo.
Pertanyaan mana yang akan Bapak Ibu lontarkan kepada peserta didik? Boleh ditulis nomornya saja. Nanti saya bacakan Pak. Satu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Itu yang pertama. Saat peserta didik Bapak Ibu melakukan kesalahan, yang pertama menunjukkan kesalahannya. Ini loh salah ini, kamu ngapain tadi kayak gini kan? Terus memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Misalnya, dia tidak membawa topi Senin ini, Senin besok nggak bawa topi lagi, Senin besoknya nggak bawa topi lagi. Nah ini mengingatkan kamu Senin kemarin udah nggak bawa topi loh nak, hari ini udah nggak bawa topi lagi, besok nggak bawa topi lagi, Senin besok. Nah mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Udah tahu main bola di lapangan nanti kacanya pecah, ngapain main bola di lapangan? Kan menaik kaca jendela, misalnya seperti itu pertanyaannya. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkan. Udah biarin aja lah, kalau mau terus mungkin seperti itu. Silakan Bapak Ibu pilih nomornya saja 1, 2, 3, 4, 5. Dinilai Bapak, ditempel terserah Bapak Ibu kan Bapak biasanya melakukan yang mana? Nomor 1. Oke. Tantenya di sana bisa lihat. Nomor berapa sayang? 1. Oh iya. Ternyata dominasinya nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Nomor 4, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Di sini kita akan belajar pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Jadi anak itu udah salah ya Bu. Kayak tadi anak saya dorong anaknya Bu Titin sampai jatuh. Itu sama anak kelas 4 berbondong-bondong ke sini, sama temennya juga dijas, diejek-ejek. Wah Nadif nakalin Pera sampai jatuh. Nah dia kan dibully di kelompoknya. Tugas kita bagaimana menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka nih. Sudah diperbaiki, mereka kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah mereka memperbaiki kesalahan, bermaafan kan tadi, mereka kembali ke kelompoknya lagi dengan karakter lebih kuat. Nah, kalau emosi itu tarik nafas coba. Tidak beda, nah keluarin lagi. Besok lagi kalau Nadif lagi emosi, jangan menyakiti temannya, menyakiti diri sendiri, membanting barang, merusak barang.
Iya Bu. Itu di kelas rendah ya Bapak Ibu, itu pengalaman saya sudah langsung praktek hari ini restitusinya. Padahal baru mau tak gelar di sini, hari ini ternyata saya harus praktek restitusi dulu. Kemudian kembali ke kelompoknya, mendamaikan antara Pera dan Nadif tadi. Supaya apa? Supaya temennya lihat yang lain, Pera sama Nadif udah jabatan tangan. Jadi dalam kelas sudah tidak ada lagi teman-temannya, Nadif nakal. Sudah tidak ada lagi. Sudah damai. Damainya tidak cuma dengan Pera, tapi dengan lingkungan di sekitarnya. Ini adalah pendekatan restitusi yang menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan saya apa sih tadi? Emosi terus dorong Pera. Saya akan belajar dari kesalahan saya. Kalau emosi nggak mau nyakitin orang di dekat, saya nggak mau merusak barang, saya mau tarik nafas aja yang kayak kata dulu, biar emosinya reda. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan dengan si Mbak Vera yang udah disakiti tadi, juga dengan hubungan dengan rekan-rekan satu kelompok. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nadif tadi ngerasa nggak kalau salah? Iya. Mau nggak minta maaf sama Mbak Vera? Mau. Itu emosinya udah. Tadi itu ada murid saya di sini sama kayak robot Pak. Ini kayak gini nih. Dilus bawa ke kantor dulu, baru dia tarik nafas, bisa lega, baru. Jangan anak emosi suruh minta maaf. Dilemesin dulu emosinya, diturunin dulu, baru minta maaf. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Apa sih tadi, kenapa tadi? Marah itu emosi. Emosinya karena apa? Dicari itu. Kemudian kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih Nadif sampai mendorong Mbak Vera? Nadif marah sama Mbak Vera? Enggak. Nah, terus kenapa? Aku diajak-ajak Yusuf. Terus Nadif emosi? Iya. Karena dia emosi, yang ada di sebelahnya Mbak Veranya yang kena imbas. Ternyata dia bukan marah sama Mbak Vera. Terus kebutuhan dasar Nadif itu tadi apa Bapak Ibu kira-kira? Kita tadi udah ada beberapa kebutuhan dasar apa? Kasih sayang, apalagi tadi kebutuhan hidup. Ya enggak, bukan karena kebutuhan hidup, bukan karena kurang kasih sayang. Apa nih? Penguasaan enggak? Dia enggak ingin menguasai orang satu kelas atau diakui oleh teman-temannya, enggak, apalagi? Kebebasan, apalagi? Kesenangan. Kira-kira apa? Apa Bapak Ibu? Dalam kasus yang saya ceritakan tadi. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana menemukannya ya Bapak Ibu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau tindakan, kamu Nadif udah jongkrokin Mbak Vera, sekarang tugas kamu bersihin sampah, pungut sampah. Itu namanya fokus pada tindakan. Tapi kita fokus pada karakter, memperbaiki karakternya tadi. Karakter Nadif itu pemarah, kalau emosi apa saja diterjang Pak. Iya, kalau dia marah itu dalam kelas mau lari ke sana bisa sampai gerbang sana mau pulang dia. Nah, bagaimana kita memperbaiki karakter Nadif tersebut? Nah itu. Kemudian penguatan. Apa itu penguatan? Nah, penguatan itu memberikan satu dorongan mental untuk dia, menguatkan dia. Dia salah, memang tadi dia dorong Mbak Vera, tapi dia kuatkan, kita kuatkan dulu supaya dia emosinya nggak meledak. Iya boleh, wajar, namanya kita manusia, begitu juga pernah marah, begitu juga pernah emosi. Orang marah itu wajar, boleh Nadif marah, boleh. Tadinya deh nggak bisa dipegang ini tadinya tangannya, terus lemas Pak. Lemas anak itu nggak emosi lagi kalau kita. Kamu kok kayak gitu marah-marah sama temannya? Walah, tambah ngamuk Pak anaknya Pak. Tapi kalau boleh dengan kata saya, Nadif
marah boleh, wajar. Bu guru juga pernah marah, seperti itu. Ini namanya kontrol emosi untuk anak-anak. Kemudian fokus pada solusi. Solusinya apa? Minta maaf. Kalau anak usia 3, 4, 5 anak bisa langsung Bu. Terus Nadif mau gimana? Itu bisa. Kan gitu tuh Mbak Vera yang nggak salah tuh. Nadif yang tadi nggak sengaja karena Mbak Vera bisa ditanya, nanti dia akan jawab, saya mau minta maaf sama Mbak Vera karena saya di fase di kelas rendah, saya mau mengajukan, mau nggak Nadif minta maaf sama Mbak Vera? Mbak Vera nggak salah kan Nadif? Nadif tadi nggak sengaja ya karena emosi jadi dorong Mbak Vera, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dikembalikan anak-anak, Nadif sudah minta maaf sama Mbak Vera, jangan diejek lagi, jangan dibully lagi dan sebagainya. Jadi anak-anak itu pulang ke kelasnya sudah dengan posisi tenang, lega, sudah punya identitas baru yang menguatkan dia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahap evaluasi diri peserta didik. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak sedang menyampaikan apa yang saya inginkan. Jadi dia mengoreksi diri Bapak Ibu. Mengoreksi diri dia. Saat anak-anak emosi, itu kan gak kekontrol ya. Kita sendiri juga kalau emosi kadang-kadang gak kekontrol lagi ya. Maunya pinginnya marah gitu. Maunya pinginnya ngomong gitu. Mungkin di rumah juga emosi sama suaminya, maunya pinginnya ngomel saya gitu ya. Atau bapak-bapaknya mau lagi emosi juga seperti itu. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu introspeksi diri dengan seperti ini. Ajak anak-anak itu untuk bisa, jangan dia yang salah loh Bu, dia. Koreksi diri kita sendiri. Bahasanya orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Tapi orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini adalah dari Dr. William Glasser. Cobalah sekarang mari kita bentuk diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing untuk jadi orang yang bahagia. Mau gak Bapak Ibu untuk jadi orang yang bahagia? Kalau mau, mari kita koreksi diri kita sendiri. Tidak perlu kita mengoreksi orang lain lagi. Begitu pula kita mengajak murid kita. Marina kalau ada lagi emosi, dia pasti nyalain temannya juga nyalain, kalian salah-salah, dan itu tidak akan menemukan titik temu untuk saling bermanfaat. Begitu Bapak Ibu. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik juga. Baik, ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau kita menangani kasus anak-anak gunakan ini, pasti ragu. Anak-anak nggak akan dendam, nggak akan ada lagi setelah itu kok bersambung berantemnya. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa itu menstabilkan identitas? Anak-anak kayak Mas Nadif tadi ceritanya emosi tingkat tinggi. Kayak besi Bu, badannya tangannya itu kayak gini, kayak besi, pokoknya berdiri di sini nih nggak gerak. Ada yang Mas Yahya. Nah, jadi dia nggak gerak kayak besi. Iya, temannya itu duduk semuanya sih, lihat aku. Sudah tidak ada yang mengejek Mas Nadif. Belum tentu Mas Nadif itu bersalah. Tidak bisa menghakimi temannya. Biarkan ibu yang menyelesaikan masalahnya. Kamu lemas Bu, tak bawalah ke kantor. Yang pertama, menstabilkan identitas. Cari hatinya, cari pokok permasalahan. Lemaskan dulu emosinya. Nadif kenapa? Diem, nggak jawab, masih emosi tingkat tinggi. Ini ubur-ubur.
meledak-ledak. Mas Radit kesel ya? Apa ya ada yang bilang kesel? Kenapa marah? Gak apa marah. Ibu juga suka marah. Mulai dia terus buka mulut. Tadi ada beberapa menit itu diem aja, mulutnya kekunci, matanya melotot, tangannya genggam. Kayak orang kerasukan. Setelah ibu guru gitu ngomong gitu, gak apa-apa kok marah, gak apa-apa. Bu guru gak marah. Mas Radit bikin kesalahan gak apa-apa. Bu guru gak marah. Langsung dia baru buka mulut. Tadi itu saya diejek-ejek sama Usu. Nah, biarkan dia cerita. Tunggu dia sampai cerita, emosinya turun. Nah, dari ceritanya itu, dari memberikan dia bercerita menstabilkan identitasnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Mas Radit marah, emosi, gak apa, wajar. Bu guru juga pernah marah, bu guru pernah emosi. Nah itu. Terus nanti kita masuk ke keyakinan kelas yang kita buat. Kira-kira yang mana yang masuk? Kalau kelas atas bisa langsung ditanyakan Bu. Kalau dia udah emosinya udah hilang, udah cerita kesana kesini kejadiannya seperti ini Bu, saya begini. Itu kita dengan senyum Bu, nanyainnya gak mau nonton kamu apa kita? Apa itu? Iya aja Bu, gak mau cerita, nanya kalau kayak gitu. Gak jadi cerita, tambah kaku wae badannya nanti. Nah setelah dia lepas cerita baru sudah validasi tindakan yang salah. Nanti kamu tahu gak kesalahan dimarahi. Nanti dia akan tahu sendiri yang tadi saya dorong Mbak Vera. Oh Mbak Vera didorong atau Mbak Vera salah Mbak Bu? Ya, anaknya katanya kamu kenapa? Orang aku gak ngapa-ngapain. Iya. Iya, dia juga merasa bersalah. Dia akhirnya menemukan bahwa dia bersalah itu di mana? Di validasi tindakan yang salah. Setelah itu nanti ditanyakan, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalnya. Nah, nanti dia akan bilang, kalau anak kelas atas dia kan sudah hafal keyakinan kelasnya yang ini Bu misalnya. Misalnya di tempat ibu menghargai sesama misalnya ya di situ. Oh iya, terus kalau udah dia tahu apa yang kamu yakini, apa yang diyakini, kemudian tindakan selanjutnya bagaimana? Kalau kelas atas sudah enak Pak. Saya mau minta maaf sama Mbak Vera, saya mau ngobatin. Kalau dia nyobek bukunya teman, saya mau ganti bukunya teman misalnya. Nanti habis itu baru suruh maaf Pak. Cukup ini saja segitiga restitusi. Jadi sekarang Bapak Ibu Dewan Guru, saat Bapak Ibu menemui kasus-kasus dalam kelas, jangan lagi Bapak Ibu kira-kira mau milih yang mana? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajernya. Ini restitusi, ini segitiga restitusi ada di posisi mana Bapak Ibu? 5 posisi kontrol tadi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada di iya. Ada di posisi manajer. Kalau zaman dulu kayaknya orangnya takut sama gurunya gitu ya. Udah serem kalau bikin kesalahan itu udah serem. Mau dibawa ke kantor aja udah sambil nangis-nangis gemeteran. Ya kan? Sekarang kita terapkan yang ini dulu. Jadi anak-anak itu nanti akan menemukan jati dirinya. Dia akan, kalau dia takut sama kita, dia takut karena melakukan kesalahan, dia tidak akan mengerti bahwa yang salah ini bagian ini. Dia mau mengandalkan egonya saja ada. Dia maafkan, tapi kadang masih dongkol. Dan dia tidak, oh iya seperti itu. Tidak ada solusi. Biasanya, kalau ini solusinya apa? Kalau mereka masih di kelas rendah tidak dapat menemukan solusi, Ibu bantu, Bapak Ibu bantu berikan solusi kayak tadi. Kok lagi emosi, dia memang suka emosi ada itu. Tarik nafasnya, keluarkan. Nah kalau lagi emosi bisa kayak gitu ya Mas. Jangan marah lagi ya, jangan ibu temennya lagi ya. Iya. Dia mau iya itu sudah sambil tersenyum Ibu. Sudah sambil lega, seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi.
Ini ada menstabilkan identitas anak. Tadi ya kita kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita pelajari tuh sambil dia cerita, kan dia nanti kita akan menemukan. Oh, dia nyuri duit temennya itu. Kenapa nyuri? Buat beli apa jajan? Kamu bawa samu nggak dari rumah? Nggak bawa, aku nggak bisa muin. Oh, ternyata dia pengen jajan. Maka itu kebutuhan hidup yang mana tadi? Kebutuhan bertahan hidup, seperti itu. Ini saat kita menstabilkan emosi. Kemudian validasi yang tadi, ya, mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai kesalahan, maksud dan tujuannya, entah itu baik ataupun buruk. Yang ini yang tadi ya ibu ya bapak. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi inilah gunanya bapak ibu, keyakinan kelas. Kita posisi, kalau kita punya keyakinan kelas di kelas itu penak bu. Jadi kalau anak-anak melanggar, itu inilah yang namanya konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Kalau mencoba memulai kegiatan dengan berdoa, kalau ada anak-anak yang tidak berdoa berarti dia melanggar keyakinan kelas. Dia belum meyakini itu. Nanti kita negurnya gampang. Kamu kok nggak doa? Nah, tadi diem aja saat temennya doa. Iya, kamu berarti tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana? Terus saya tidak memulai kegiatan dengan berdoa. Nah, kita bisa memberikan konsekuensi barusan. Kalau setiap yang tidak berdoa, besok misalnya menulis bismillah. Agar berdoa sendiri, maksudnya dengan bismillah itu menyebut asma Allah. Tapi kan itu konsekuensi jadinya, bukan hukuman. Nah, kita sampai pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Monggo Bu. Ya. Kita buat keyakinan kelas. Yang pertama, menulis peraturan kelas. Ini bersama anak. Kalau yang kelas atas Bapak Ibu boleh bersama anak-anak. Kalau yang kelas bawah, kalau bisa anak-anaknya bisa dikondisikan lebih baik lagi. Coba nak bikin peraturan kelas yuk. Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berkata kotor. Keluar kelas harus izin dan sebagainya. Tulis sebanyak-banyaknya Bapak Ibu beserta anak-anak nanti. Kita namanya musyawarah dengan anak-anak. Kita bikin peraturan kelasnya apa aja nak. Setelah banyak sudah dapat, mengubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya berubah menjadi instansinya ketika ibu. Iya, seperti instansinya. Karena sekarang orang Indonesia itu slogannya Yang di bawah. adanya peraturan harus dilanggar. Orang Indonesia itu bikin peraturan untuk dilanggar namanya. Jadi kita nggak bikin peraturan kelas lagi, melainkan keyakinan kelas. Jadi dengan bahasa yang positif. Kemudian mengelompokkan yang sejenis. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, menjadi datang dengan tepat waktu. Terus apalagi yang tentang kedisiplinan. Kalau kebersihan semua dikelompokkan. Menghormati segala perbedaan. Nah, menghormati segala perbedaan itu seperti tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengejek, tidak boleh menyebut nama orang tua, itu kan ya, termasuk itu jadi satu menjadi menghormati segala perbedaan. Jadi kelompokkan. Jadi nanti peraturan kelasnya nggak panjang banget. Setelah dikelompokkan, membuat keyakinan. Jadi kayak seperti yang di kelas saya itu ibu bapak cuma ada 6, padahal itu mencakup banyak hal. Mencakup menghormati segala perbedaannya itu. Tidak boleh mengejek, menyebut nama orang tua dan sebagainya. Dan yang dilakukan siswa. Kalau sudah ini memulai kegiatan dengan berdoa.
Daftar yang dilakukan siswa apa? Berdoa. Daftar yang dilakukan guru? Mengajak. Iya, mengajak muridnya untuk berdoa. Kemudian mencoba dan pasti bisa nyelesaikan. Daftar yang dilakukan peserta didik? Mengerjakan tugas, melaksanakan piket, itu ya, mencoba dan pasti. Gurunya mengawasi anak-anak piket, memberikan tugas kepada anak-anak, itu membuat daftar. Jadi nanti saat salah satu dari kita melanggar dari keyakinan kelas itu, itulah kita keluarkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dari daftar itu kita buat konsekuensinya nanti Bapak Ibu. Nanti setelah ini ada sebenarnya kita buat T dan Y. Tapi waktunya panjang sekali kalau mau buat itu, nanti kita bisa di lain waktu saja. Ini dia keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu di kelas 1. Karena kami di fase rendah, maka keyakinan kelasnya sederhana. Nanti kalau di anak-anak kelas ke atas yang notabene mungkin kasusnya lebih banyak ya, lebih beragam, mungkin bisa yang lebih bagus lagi. Ini memulai kegiatan, bisa memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, misalnya dengan baik. Menghormati segala perbedaan, ini punya saya. Saling membantu dalam kebaikan, mencoba dan pasti bisa. Berkarya itu keren, menemukan pengetahuan baru. Dan Bu Dwi pasti kan bilang, Bu, punya saya atau Bu Dwi namanya? Kesepakatan kelas. Salah ya berarti? Tidak, bukan salah. Yang namanya keyakinan itu baru dilaksanakan. Anak-anak baru kita ajari untuk membuang sampah pada tempatnya. Setelah keyakinan kelas itu membudaya, sudah nggak perlu anak-anak, sudah tidak perlu disuruh anak-anak ayo piket. Itu sudah membudaya, itu barulah kesepakatan. Tapi kalau di awal ini namanya Bapak Ibu keyakinan. Jadi bisa nanti diperbaiki lagi Bapak Ibu. Video penerapan restitusi. Kita akan lihat Bapak Ibu. Ini adalah video penerapan restitusi. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat catatan ya sesuai segitiga restitusi tadi. Nanti akan ada pertanyaan di situ tentang yang tadi menstabilkan, kemudian Validasi kesalahan. validasi. Catatannya di situ dikasih catatannya. Enggak ada. Ininya, duduknya. Nah, iya. Apa sih itu bunyinya ya Pak? Ada bluetoothnya dan yang bawah. Ini kasus Anissa dan Andrew. Silakan Ibu nanti ditelaah. Ayumi tahu nggak kenapa dipanggil ibunya? Nggak tahu ya. Dia mau tanya, kenapa sih Ayumi nggak mau dipisahkan dia?
juga di dalamnya ada yang apa sih kalau kita nggak apa-apa namanya temennya kita kadang-kadang untuk merawatnya kita ada keyakinan lagu yang lagi tempel mungkin di banner itu yang di atasnya tiara ya kan berdoa sebelum terus ada menghargai perbedaan ya kan ini kira-kira ini yang diyakini apa menghargai perbedaan namanya Ayuni tidak pengen itu kebaikan bersama Nisa mau nggak maafan sama mau ya kalau nanti sudah mau maafan kalau kapan-kapan sudah mau ya oh ya kita maafan bareng oh ya kita meyakini bahwa menghargai semua perbedaan kita tahu nggak kenapa dipanggil begitu? Nggak tahu. Dulu mau tanya ini sama Nisa, kenapa sih Nisa nggak mau jadi sama Ayu? Oh, katanya Nisa nakalin Ayu. Emang Nisa juga nakalin Ayu? Kalau menurut Nisa, nakalinnya ngapain? Diapain? Oh, cuma diomongin apa yang nakalinnya? Oh, gitu. Dibilangin sepatunya jelek, nangis juga. Oh. Kalau sepatunya jelek, nangis gitu. Ya, kira-kira aku mau tanya. Kalau ngomong kayak gitu, baik tidak? Nggak baik, iya. Di atas itu di sekolah ada tulisan keyakinan kelas. Kita udah kemarin udah buat keyakinan kelas kan. Di situ ada yang berdoa sebelum memulai kegiatan, terus menghargai perbedaan. Nah, perbedaan kalau sepatu Ayuni sama sepatu Nisa sama nggak? Sama nggak sebenarnya? Ini nggak beda kan? Kira-kira kan di keyakinan kelas kita tidak ada menghargai perbedaan. Artinya kita apa itu? Nggak boleh? Iya, nggak boleh nakal, nggak boleh ngomong gitu kan? Ayuni mau nggak baikan sama Nisa? Mau nggak? Mau? Kita mau nggak baikan sama Ayuni? Masuk ya? Atau mau guys breaking dulu? Iyalah kamu dulu nasi. Biasanya kan nangis kayak nasi. Ini tadi videonya sudah kita. Nasi. Kemudian sekarang. Nah ini pertanyaannya Bapak Ibu silakan dijawab di stick note. Kelihatan kan pertanyaannya? Dari video tersebut termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Ibu Nila tadi sudah melaksanakan segitiga restitusi, posisi kontrolnya yang mana? Penghubung, pembuat rasa bersalah, pemantau
Mau yang penghukum, pemantau, manajer. Satu. Yang nomor 2, apakah? Enggak, ya enggak apa-apa kalau enggak cukup maksudnya. Boleh sih ngomong. Enggak. Jadi risk manager apa-apa gitu, pemantau apa-apa gitu. Pertanyaan yang nomor 2, apakah sudah melakukan langkah-langkah restitusi? Langkah-langkah restitusi Astagfirullahaladzim. Langkah-langkah tadi yang dalam segitiga restitusi itu sudah dilakukan apa betul sama Bu Nila tadi antara kasus Nisa dan Ayumi. Kemudian apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan? Kalau dia menstabilkan emosi, pas lagi ngapain tadi menstabilkan emosinya? Terus kebutuhan apa yang mendasari Ayumi dan Nisa melakukan kesalahan itu? Ada apa kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup, kemudian bertahan hidup, apa kesenangan, apa kebebasan, penguasaan. Nanti setelah kegiatan diseminasi ini selesai, saya akan kirimkan PPT-nya kepada Bapak Ibu berupa PDF saja. Nanti saya kirimkan sehingga bisa menjadikan bahan untuk Ibu nanti mempelajari ulang, kemudian bisa mempraktekannya dari kelas. Mungkin kalau kelas atas jarang ya ada kasus, nggak kayak kelas 1 tiap hari ada kasus karena anak-anak masih kecil. Menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Apalagi tadi Mbak Fitri? Validasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Oh, Bu Titi belum tambah ya? Ini aku mau sertifikasi. Kebutuhannya itu yang tadi bertahan hidup, Kasih sayang, kekuasaan, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kasusnya ngapain tadi Nisa? Apa perlu diputarkan ulang videonya? Kalau mau diputar ulang boleh, saya putarkan ulang. Jam 12 kok. Jam berapa? Di sini aja. Lilit. Boleh selamat teman. Lilit. Saya Ini harus spidol ini gitu. kayak di video udah pakai. Sudah semua ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu,
itu adalah penjelasan saya tentang disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Jadi kita dari awal akan menciptakan budaya yang positif seperti apa sampai dengan penyelesaian kasus atau pelanggaran tentang budaya-budaya positif. Kemudian di situ kita sudah belajar tentang restitusi, segitiga restitusi, dan bagaimana cara penyelesaian masalah yang baru. Bapak Ibu itu tidak hanya dapat diterapkan untuk di kelas, tapi nanti Bapak Ibu mungkin akan menjadi seorang pemimpin seperti itu juga akan menerapkannya. Bapak Ibu Pak Riz ya, karena udah senior memang dari pimpinan mungkin seperti ini juga. Sebagai seorang manajer, sebagai seorang yang bisa mengelola kelas, bisa juga mengelola emosi peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Materinya saya rasa cukup. Ini yang saya sampaikan. Kemudian kita tiba pada saat refleksi. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti kegiatan desiminasi hari ini? Tuliskan perasaan Bapak Ibu. Kalau dulu saya saat mempelajari ini, saya seperti dikuliti, merasa seperti bersalah banget sama anak-anak itu ya. Setiap ada ilmu-ilmu yang masuk dari CGP itu saya merasa saya bersalah sekali sebagai seorang guru itu. Ternyata selama ini saya mendidik itu apa ya, mungkin belum ke fase yang tepat seperti itu. Kalau Bapak Ibu tersalah atau dalam kegiatan ini saya senang karena dapat ilmunya atau apa, boleh saya ngantuk, mumet dan sebagainya, boleh. Hanya sekedar refleksi. lapar. Kemudian apakah materinya mudah dipahami? Materi yang saya sampaikan itu bagaimana? Apakah mudah dipahami atau tidak? Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini? Jadi ini sebagai bahan saya nanti ke depannya apabila saya menyampaikan materi, oh ternyata materi saya kurang dipahami, jadi harus saya ubah seperti apa. Sebenarnya saya punya ini loh Pak, briefing, punya apa, tapi kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan. Besok minggu. Bila gitu. Hari Minggu, kamu kumpul lagi. Itu pertanyaannya 3. Pertanyaannya 3, kalau nggak cukup bisa ambil lagi stick note-nya, mau lagi stick note-nya. Kalau kurang ini Bu, masih banyak. Saya bacakan ulang. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda atau Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan desiminasi ini? Yang kedua, apakah materinya mudah dipahami? Yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini? Kalau sudah boleh ditempel Bapak dan Ibu di sini di bawah ya. Jatuh itu Pak. Alhamdulillah selesai.
Capek. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila hari ini saya mengganggu jam untuk Bapak Ibu membersamai anak-anak melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita menimba ilmu, bersama-sama belajar lagi. Semoga hari ini dan kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang baik, guru yang baik untuk anak-anak kita, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak pakai mic karena sedang azan. Terima kasih, saya tutup sampai di sini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.